apa kabar? Hari ini aku mau ngasih kalian konten yang fit fact lagi nih. Kalian masih inget nggak fit fact itu ngebahas tentang apa sih? Nah, fit fact itu ngebahasnya tentang kayak beberapa macam jenis sesuatu yang kita bahas nih. Misalnya contohnya yang kemarin tuh aku ngebahas tentang diet dari seluruh dunia, jenis diet. Abis itu yang sekarang ini aku mau ngebahas tentang sebenarnya 8 makanan yang kalorinya itu hampir nggak ada, bukan nggak ada sih, maksudnya rendah banget lah gitu istilahnya. Kalau makan paling cuma nyangkut gigi aja gitu. Nah, ini sebenarnya bagus banget untuk jadi option nyemil-nyemil kalian. Nah, beberapa dari items ini sebenarnya sering banget memang dianjurkan dari dokter gizi, atau misalkan dari kalian misalkan olahraga, biasanya PT-nya gitu menganjurkan untuk makan cemilan-cemilan yang di 8 kategori ini. Nah, langsung aja ya kita bahas. Nih, aku mulai contekanku dulu. Nah, jadi yang pertama itu adalah buah apel. Nah, selalu ada pepatah kata yang bilang one apple a day make the doctors away misalnya gitu. Tapi sebenarnya untuk yang apel ini itu juga ngaruh banget, bukan untuk kesehatan aja tapi untuk diet kita juga gitu. Tapi memang kalau misalkan makan apel, aku pernah dikasih tahu nih sama dokter giziku. Dulu waktu ikut dokter gizi, dia bilang walaupun makan buah sekalipun apel, itu tuh sebenarnya buah apel itu kita nggak boleh lebih dari 1 dalam sehari. Nah, jadi aku berharap di 8 ini kalian bisa mengcombine untuk cemilan-cemilan kalian. Nah, kenapa sih apel itu bisa dibilang hampir nggak ada kalorinya? Karena apel itu kan memang udah di-riset di Amerika Serikat ya, menurut layanan riset ekonomi USDA di sana. Nah, itu tuh mereka bilang kalau apel tuh sangat bergizi dan salah satu buah paling populer juga di sana di Amerika. Nah, satu mangkok apel yang beratnya itu 125 gram itu tuh memiliki cuma 57 kalori dan hampir 3 gram serat makanan. Kenapa aku bilang cuman? Apel itu kan mengenyangkan ya. Mungkin kalau misalkan kalian lagi diet, ya itu misalkan kalian lagi nahan lapar banget, terus snacknya dapetnya apel, itu tuh pas makan apel tuh rasanya tuh kayak gila sih, kenyang banget. Karena maksudnya si buah apel itu tuh mengandung serat. Nah, which is serat makanan itu membuat kita tuh kenyang, dan kenyangnya itu biasanya tahan lama. Nah, karena tubuh itu kan harus membakar energi juga ya untuk mencerna apel. Jadi jumlah bersih kalori yang disediakan buah ini mungkin lebih sedikit dari yang dilaporkan. Nah, maksudnya ketika kalau misalkan kita itu kan makan aja itu sebenarnya kita butuh energi. Kalori kita tuh ada yang kebuang saat makan karena kan mencerna kan. Nah, kalau mencerna makanan itu tubuh kita tuh juga membakar kalori. Jadi ketika misalkan apel itu di luar, sebelum kita makan itu dia 57 kalori, mungkin bisa lebih sedikit lagi daripada 57 kalori kalau misalnya kita makan apel. Nah, terus yang kedua, aku sering banget nih asparagus. Aku sering banget lihat aku kan nge-follow kayak fitness luar negeri gitulah gitu akun-akunnya kan. Nah, di situ mereka tuh kalau meal prep banyak banget pakai asparagus. Sayangnya asparagus di Indonesia tuh mahal banget. Tapi sebenarnya asparagus tuh juga menjadi salah satu item makanan yang sering digunakan sama orang-orang yang lagi menjaga kalori yang masuk di tubuh mereka. Kenapa ya? Aku juga sebenarnya nggak tahu sih, makanya ini aku pas lihat langsung tertarik untuk masukin juga. Karena asparagus adalah sayuran berbunga yang berwarna hijau, putih, dan ungu. Semua jenis asparagus sehat, tetapi asparagus ungu memiliki senyawa yang disebut antosianin yang dapat membantu mencegah penyakit jantung. Oh, ternyata ini bagus juga buat kesehatan. Apalagi jantung ya, maksudnya orang obesitas atau orang gemuk tuh biasanya tuh kecenderungan untuk jantung bermasalah tuh lebih besar dibanding orang-orang yang tubuhnya nggak gemuk. Nah, satu cangkir atau 134 gram asparagus hanya memiliki 27 kalori dan kaya akan vitamin K dan folat. Masing-masing menyediakan 70% dan 17% dari DV. Nah, ini lumayan banget ya kalau misalkan satu cangkir itu kan kayak segenggam lah, istilahnya segenggam ini kalian tuh cuma 27 kalori. Terus kalau misalkan ini bisa diganti, kalau aku lihat di
si Instagram yang luar negeri itu ya, fitness itu, mereka mengganti si nasiannya pakai si asparagus, atau mereka itu juga menggantikan sayur-sayur yang harusnya ditumis. Karena asparagus ini mostly mereka cuma dipanggang aja pakai olive oil atau pakai garam. Habis itu mereka makan nasi merah sama daging-dagingan, misal dagingnya daging sapi kayak atau daging ayam kayak, itu boleh. Jadi ini bisa menjadi salah satu option juga kalau kalian mau beli sayur. Tapi memang asparagus itu sayangnya agak mahal kalau di Indonesia, tapi kalau kita punya duit ya sekali boleh juga sih cobain. Nah, sekarang adalah sayuran yang kayaknya mostly itu orang-orang diet tuh juga suka makan dan juga dianjurkan. Mungkin kenapa ini dianjurkan, karena kadar gulanya tuh nggak terlalu tinggi mungkin ya. Itu yang aku tahu, karena aku pribadi juga suka banget makan brokoli ini. Nah, brokoli itu adalah salah satu sayuran yang paling bergizi di planet ini. Wow, agak lebay ya, tapi mungkin memang benar sih, makanya kenapa sering orang-orang tuh menganjurkan kita harus makan brokoli. Itu adalah anggota keluarga sayuran, bacanya kurang ngerti ya, tapi mungkin gini, Cruciferous. Ya, semoga benar bacanya. Dan dapat membantu melawan kanker. Habis itu, satu cangkir atau setara dengan 91 gram brokoli hanya memiliki 31 kalori dan lebih dari 100% dari jumlah vitamin C yang dibutuhkan kebanyakan orang per hari. Wow, ternyata bagus banget ya brokoli ya. Dan sebenarnya masak brokoli itu nggak effort menurutku, karena brokoli kan nggak bisa dimacem-macemin juga ya. Kayak palingan apa sih, kita tumis pakai bawang putih, atau aku sukanya cuma dikukus pakai bawang putih. Habis itu aku makan pakai ayam rebus atau misalnya pakai ayam panggang atau ayam goreng. Itu udah enak banget, karena brokoli sendiri tuh kayak punya cita rasa khasnya sendiri yang juga nggak pahit gitu, kayak sayur sawi gitu kan suka pahit kan. Kalau brokoli tuh enggak, jadi enak lah dimakan. Nah, habis itu nextnya adalah kubis. Kubis atau enggak biasanya sukanya sih kita bilangnya kol ya, bukan kembang kol sih, ini kol. Tapi bukan yang digoreng ya pastinya kalau untuk diet. Nah, kubis adalah sayuran dengan daun berwarna hijau atau ungu. Itu adalah bahan umum dalam selada dan salad. Kubis yang difermentasikan dikenal sebagai sauerkraut. Jujur nggak tahu bacanya apa, pokoknya kayak gitu. Ini sangat rendah kalori dan hanya mengandung 22 kalori per cangkir atau 89 gram. Nah, kol ini tuh sebenarnya emang bagus ya buat diet, dan aku juga sering juga lihat di channel-channel YouTube orang yang masak-masak dia tuh pakai kubis ini atau kol. Tapi harus berhati-hati untuk yang punya MAH atau asam lambung, itu sebenarnya mereka tuh ada gasnya tinggi banget gitu. Jadi kalian harus cari tahu dulu nih, kalian tuh punya penyakit, ada riwayat asam lambung atau enggak. Jadi jangan sampai kebanyakan makan si kol tersebut. Nah, tapi balik lagi, kalau misalnya memang untuk kita kol ini untuk menjadi option makanan sehat kita, jangan makan digoreng. Kalau gorengan emang enak banget ya, tapi lebih baik jangan digoreng, mendingan dikukus. Bisa dijadiin gini, aku pernah masak, jadi si kolnya itu aku kukus, abis itu aku jadiin kayak seperti ini, kulit lumpia. Jadi aku bisa bikin kayak lumpia ayam, tapi kulitnya itu dari kol. Abis itu somai gitu, jadi bisa dikreasiin macam-macam selain digoreng. Nah, nextnya adalah wortel. Nah, wortel ini juga salah satu sayur favorit aku ya, karena kan wortel tuh kayak ada manis-manisnya gitu kan, jadinya dimakan enak, dan dia balik lagi dia bukan sayuran pahit. Makanya anak kecil juga suka banget wortel, dan itu juga bagus buat mata. Wortel itu adalah sayur yang sangat populer. Biasanya warnanya tipis dan oranye, tetapi bisa juga berwarna merah, kuning, ungu, atau putih. Wow, jujur aku belum pernah sih melihat wortel yang warna kuning, ungu, atau putih. Tapi unik juga ya, mungkin kita bisa search di Google kalian kalau mau tahu dan penasaran. Terus habis itu kebanyakan orang mengsosialisasikan penglihatan yang baik dengan makan wortel. Kenapa sih gitu? Karena ternyata wortel itu kaya akan beta karoten yang dapat diubah menjadi vitamin A. Mendapatkan vitamin A yang cukup diperlukan untuk penglihatan yang tepat. Apalagi kan sekarang kita juga gadget. Jadi wortel tuh bisa jadi salah satu opsi juga untuk makan sehat dan untuk kesehatan mata kita. Dan wortel itu biasanya bisa dimacam-macamin juga nih.
Wortel itu biasanya kalau misalkan di sayur tuh pasti sayur sop ya kan, atau misalkan bisa dimakan mentah juga sebagai pengganti kriuk-kriuk. Biasanya makannya tuh pakai wortel, ketimun, habis itu seledri yang gede gitu, yang import, habis itu dicocol pakai deep French sauce gitu. Itu enak banget buat apa namanya, buat nyemil. Habis itu kalau misalnya kita mau tahu kalorinya, satu cangkir porsi si wortel atau setara dengan 128 gram hanya memiliki 53 kalori dan lebih dari 400 DV untuk vitamin A. Jadi wortel itu sayuran yang bagus banget ya teman-teman. Jadi kalian bisa banget untuk menambahkan wortel ke list sayuran kalian atau menjadi cemilan-cemilan. Nah, nextnya adalah timun. Ketimun aku juga merasa sih, soalnya dia light banget kan rasanya, dan mostly tuh kandungan itu kayak air karena dia seger gitu. Jadi aku merasa dia memang pasti sedikit sih kalorinya. Nih di sini ditulis mentimun adalah sayuran yang menyegarkan yang biasa ditemukan di salad. Mereka juga biasa membumbui air bersama dengan buah-buahan dan rempah. Karena mentimun sebagian besar adalah air, kalori mentimun sangat rendah. 1,5 cangkir atau 52 gram hanya mengandung 8 kalori. Gila, itu kecil banget sih. Dan aku juga pingin sharing nih. Jadi waktu itu aku cuma juga lihat si ketimun itu, jadi dipotong kecil-kecil, abis itu di atasnya dikasih ini kayak tuna spread gitu. Jadi bisa buat cemilan juga. Tapi pasti kalorinya nggak 8 kalori, tapi pasti kita bisa bikin opsi cemilan yang rendah kalori lah, at least gitu. Misalkan 3 atau 4 apel, di atasnya kasih si tuna spread. Jadi kita bisa nyemil sore pakai itu. Dan pasti rasanya seger dan enak sih. Nah, nextnya adalah bawang putih. Nah, bawang putih ini adalah salah satu ingredients yang pasti aku selalu pakai untuk masakan. Apalagi kalau misalkan aku lagi ngurangin garam atau gula gitu ya. Garam sih mostly, karena kan biasanya kita makan bawang putih itu bersama dengan makanan-makanan yang asin ya. Jadi bawang putih itu bisa membangkitkan rasa walaupun kita tuh nggak menggunakan garam yang berlebih. Nah, bawang putih ini memiliki bau dan rasa yang kuat, kayak yang tadi aku bilang kan. Dan digunakan secara luas dalam masakan untuk menambah rasa pada masakan. Bawang putih telah digunakan selama berabad-abad sebagai obat untuk berbagai penyakit. Penelitian menunjukkan bahwa itu menurunkan tekanan darah dan melawan infeksi atau bahkan kanker. Lalu 1 siung 3 gram bawang putih hanya memiliki 5 kalori. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya pakai bumbuin makanan kalian pakai bawang putih, karena bawang putih itu kalorinya sedikit dan itu akan memberikan taste yang enak buat makanan kalian. Nah, yang terakhir adalah pepaya. Nah, pepaya ini juga common banget dimakan sama orang-orang yang lagi diet, karena kan dia tuh padat, tapi dia juga buah dan sangat mengenyangkan sih sebenarnya pepaya itu. Tapi apa sih manfaatnya sebenarnya yang lebih dari sekedar mengenyangkan? Pepaya itu kan merupakan buah jeruk dengan biji berwarna hitam, menyerupai melon dan biasanya tumbuh di daerah tropis. Makanya itu gampang banget di daerah kita tuh pepaya tuh tumbuh ya. Ini sangat tinggi vitamin A-nya ternyata, dan sumber kaliumnya juga bagus buat tubuh. Jadi bukan cuma sekedar mengenyangkan aja, tapi ternyata dia bagus juga untuk tulang ya kalau kalium itu. 1 cangkir pepaya atau setara dengan 140 gram pepaya hanya memiliki 55 kalori. Jadi ini bagus banget buat opsi kalian buat sarapan atau snack. Nah, itu dia 8 macam makanan yang kalorinya hampir nggak ada atau misalkan sedikit sekali lah gitu dan mudah dibakar. Jadi semoga video ini bisa menjadi manfaat untuk opsi-opsi kalian mencoba makan makanan snack-snack sehat untuk kalian. Dan kalian juga harus baca-baca lagi tuh misalnya resep-resep sehat kayak gimana sih, dan jadi bisa dikombin sama bahan-bahan yang tadi kita udah bahas ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, lalu di-subscribe, like, sama komen untuk video aku berikutnya. Kalian mau video apa sih? Bye-bye teman-teman!